Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, masih bersama Ustadz Pantun dan juga masih bersama Ustadz Ridho Febri dengan tema yang sangat menarik. Cemburu merupakan racun atau bumbu rumah tangga. Nah, kita akan membahasnya. Ini yang jomblo-jomblo gimana nih? Udah bisa cemburu kan nih? Baik, kami persilakan untuk tanya jawab ini terlebih dahulu Pak Dedi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cemburu itu timbul dari cinta yang egois atau cinta sejati? Wah, cinta egois atau cinta sejati nih ya. Masya Allah. Mantap nih. Udah itu aja Pak Dedi? Terima kasih. Ya. Cukup itu aja Pak. Masya Allah. Ini yang nanyanya senior kita nih Bang soalnya. Tapi masih punya rasa cemburu ya? Masih suka ngerasain cemburu gak Masya Pak? Allah. Bahaya soalnya kalau nggak sampai ngerasain cemburu berarti kagak nyetrum lagi sama bininya. Nah itu yang bahaya. Nah apa tadi cemburu itu lahir dari Egois atau cinta sejati tergantung bagaimana kita memposisikannya. Kalau sampai kita lupa diri ya, yang endingnya mungkin kita sampai mencaci maki laki kita, ya kan, merendahkan laki kita, itu berarti egosentris. Karena begini, secara fitrah perempuan itu akan selalu merasa benar dengan perasaannya dan laki-laki akan selalu merasa benar dengan logikanya. Nah, itu sunatullah. Maka kita bisa nimbang, bisa memilah dan memilih mana yang menurut takaran kita ini, oh bini kita, istri kita itu lagi egosentrisnya yang muncul, maka kita berhak untuk diam. Karena begini Bu, ada di mana momen-momen Rasulullah SAW itu ketika melihat istri-istrinya cemburu, itu cuma direspon dengan senyum. Jadi nggak dibalas sama sekali Pak. Tapi ada momen di mana Nabi SAW bersikap tegas terhadap rasa cemburu yang timbul dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sangat tahu dan paham betul yang menjadi dasar dari kecemburuan istri-istrinya. Nah kita sebagai seorang suami yang sudah berpuluh tahun mendampingi istri kita, saat istri kita merasa cemburu seharusnya kita paham dorongannya atas dasar egonya dia atau justru karena sayangnya dia. Mohon maaf, misal kita lagi camping nih Pak sama kawan-kawan kita, ya kan? Dia WhatsApp kagak dibales. Terus kemudian dia telepon ke kita juga kita belum sempat angkat. Akhirnya dia nelpon ke kawan kita. Nah, itu cemburu karena ngerasa cinta yang sebetulnya dia lagi pengen ngasih perhatian sama kita. Nah, atau ibu, pernah nggak suami kita keluar? Ibu yang keluar rumah seharian dari pagi sampai sore. Pernah nggak? Pernah. Terus tiba-tiba laki kita nge-WhatsApp atau nelpon, "Mah, lagi di mana?" Padahal hari-hari biasa kagak pernah kasih perhatian begitu, ya enggak? Itu bukan dia lagi benar-benar sok perhatian. Dia itu lagi ngerasa cemburu karena kesepian di rumah. Karena memang laki-laki fitrahnya begitu. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sendiri Bunda, dalam semua kebahagiaan yang Allah hadirkan ternyata masih merasa kesepian. Nah, itu cemburu dalam tanda kutip karena bukti cinta yang tulus kepada istrinya. Atau contoh yang lain, anak kita. Ya, mohon maaf, Bapak pasti punya anak yang sudah dewasa. Ada beberapa ibu-ibu yang juga punya anak dewasa ya. Kalau kita biarin anak perempuan kita belum menutup aurat ya, dan kita merasa membenarkan kesalahan dari anak-anak kita, maka itu cemburu karena egois. Karena kita biarin aja. Beda halnya kalau ternyata anak kita sudah sadar salah, kita ingetin, "Nak, dosa kamu nanti Bapak yang mempertanggungjawabkannya juga. Pasti Bapak ditanya sama Allah, sudah pernah ngajarin apa dan lain sebagainya." Atau mohon maaf, anak perempuan kita dibawa sama anak laki-laki orang. Atau anak laki-laki kita bawa anak perempuan orang. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sekarang Pak. Makanya kita harus paham betul kondisi dan keadaan dari masing-masing kita dengan pasangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri, mudah-mudahan merupakan jawaban yang sangat memuaskan. Nah, berikutnya akan dijawab oleh Ustadz Pantun, kami persilahkan Ibu Dewi atau Neng Dewi nih yang akan mengajukan pertanyaan. Oh, Neng Dewi, silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kan saya belum berumah tangga. Ya. Kan banyaknya pernikahan yang sekarang ini
mertua itu cemburu kepada menantu perempuan. Ya, seperti itu. Jadi gimana cara ngadepinnya gitu? Mertua cemburu ke menantu kepada perempuan. Tapi jangan gara-gara itu akhirnya Neng Dewi menunda-nunda nikah nih ya. Baik. Silakan Ustadz Pantun, silakan. Insya Allah. Neng Dewi, pengasih pertanyaannya pemirsa Damai Indonesiaku, buat yang jomblo-wati mudah ini pantun jadi doa ya. Amin, Habis amin. ngaji di Damai, ya Allah ada yang datang, lantas ditanya sama orang tua lakinya, ada apa nak? Ya Allah, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku siap buat menikah. Cakep, Iya. Masya Allah. Yang masih sekolah ntar dulu. Kalau ini ntar dulu, jangan dulu naik onta kalau belum baca bismillah. Jangan dulu bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Ya, cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Lemes amat jawab cok gali cok galaga cok. Nah begitu dong, kayak belum makan siang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, Neng Dewi, ini saya posisikan diri saya yang dimana saya punya bini, mak saya cemburu sama dia, begitu kan? Nah, gimana biar caranya nggak terjadi begitu? Ya Allah, Quran surat keempat, An-Nisa, juz kelima, ayat ke-34. Konsepnya begini buat para suami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk yang di handphone ada aplikasi Qurannya emang nggak dibuka. Surat An-Nisa ayat 34. Ini tugas kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas ibu, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Tapi penempatannya kita dulu Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih, yang merasa laki-laki tolong dengerin nih. Kenapa Ustaz begitu? Karena zaman now banyak banget kondisinya jadi berubah. An-nisa'u qawwamuna 'ala rijal. Dengerin nih. Tugas kita Pak menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita. Gimana caranya biar orang tua kita nggak cemburu sama istri kita. Neng Dewi, jadi Ustadz punya istri, Ustadz punya orang tua perempuan. Gimana caranya nih? Kan banyak kan terjadi orang tua perempuan cemburu sama menantu. Begitu kan? Kalau kitanya sebagai suami paham Pak, nggak terjadi. Suami 5 huruf. Pak, berapa huruf? Neng, nanti kriterianya yang begini nih. Berapa huruf? S, sabar. Apaan? Sabar. Nabi pagi-pagi minum kopi sama Siti Aisyah dibuatin asin. Kira-kira kalau yang jadi suaminya orang Cibubur, legenda wisata, itu istri diapain? Nabi lihat begitu minum asin dipanggil. Ta'ali, kenapa? Aku pengen banget ya Humairah, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Tuh Nabi, sabar. Usaha. Apa Pak? Usaha. Suami. Adil. M, memimpin. I, iman, ikhlas dan istiqomah. Untuk menjawab pertanyaan Dewi, masukin kita tugas kita. Adil. Adil membagi waktu untuk istri. Berapa banyak pemimpin suami giliran buat mertua, orang tua ada, buat bini nggak kebagian. Sibuk mulu, ada apa enggak? Ya aja wajar lo cemburu. Adil. 2, adil membagi waktu buat orang tua dan mitoha. Di saat bisa begitu Neng, insya Allah. Ya Allah Pak Bu, dari Pondok Indah Kempang 3. Cakep. Ya Allah, ngelari-lari sampai Paseban. Terasa indah berumah tangga di saat suami istri pada sadar akan kewajiban. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ustadz Pantun. Kita akan lanjutkan diskusi atau dialog kita di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.